Bosan nonton film ge. Cerita diawali pada tim pembasmi iblis yang bernama Holy Knight. Tim Holy Knight terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada ketua mereka yang bernama Bao. Bao adalah seorang petinju hebat dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Yang kedua ada Sharon. Sharon memiliki kelebihan bisa melawan iblis yang jahat, atau biasanya orang Indonesia menyebutnya adalah dukun. Dan yang terakhir yaitu Kim. Kim ada di bagian pengambilan gambar saat mereka sedang beraksi. Saat ini mereka kedatangan detektif yang bernama Koi. Detektif Koi meminta bantuan tim Holy Knight untuk mencari anak dari kliennya yang hilang bernama Sujin. 또 이상한 놈들한테 3명이나 당했어. 제 딸 수진이가 갑자기 연락이 안 되고 늘 그랬지만 강 사장이 좀 도와줘야 될 것 같다. 그래서 최 반장님한테 부탁해서 이렇게 찾아왔습니다. 너무 걱정하지 마세요. 저희가 최선을... Singkat cerita, mereka memulai pencarian Sujin. Mereka juga langsung mendatangi tempat di mana Sujin berada. Di dalam sebuah penginapan, mereka melihat sudah ada banyak orang yang mabuk. Ternyata mereka juga membayar orang untuk bisa mengetahui keberadaan Sujin. Lalu mereka melihat ada 3 orang penjaga yang sedang berdiri di salah satu ruangan. Bao yang curiga di dalam ruangan itu ada Sujin langsung menghajar 3 orang penjaga itu. Setelah berhasil, ternyata dugaan Bao benar bahwa ada Sujin yang ingin dijadikan tumbal oleh orang-orang para pemuja iblis. Sebelum Sujin dijadikan tumbal, Bao pun langsung menghajar semua orang di ruangan itu. Dan selagi Bao melawan mereka, Sharon pun membantu menyembuhkan Sujin dari iblis yang sudah bersarang di tubuhnya Sujin. Setelah berhasil menyelamatkan Sujin, Kim yang sedang merekam keadaan di sana, ia menemukan ciri-ciri dari para pemuja iblis, yaitu tato di belakang kuping mereka. Di kantor polisi, detektif Koi dan atasannya dibingungkan dengan maraknya kasus pembunuhan di kota mereka. Saat ini, wilayah mereka sedang ada kasus yang sulit untuk dipecahkan karena para penjahat bersekutu dengan iblis yang sangat jahat, sehingga para polisi kewalahan menanganinya. Di tempat lain, ada seorang dokter bernama Jungwon. Jungwon ini mempunyai masalah karena adiknya yang bernama Yoon Seo sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi ia tidak menemukan sakit medis apapun dari adiknya. Lalu Jungwon disuruh atasannya yang bernama Marco untuk mendatangi tim Holy Knight. Jungwon meminta tim Holy Knight untuk membantu menyembuhkan adiknya. Bao yang tahu Jungwon suruhan dari Marco, tiba-tiba Bao menolak permintaan Jungwon untuk mengobati adiknya tanpa alasan yang jelas. 마르코 신부 소개로 오셨어요? 아, 죄송한데요. 저는 그쪽 분들하고 일하지 않습니다. 도와만 주신다면 무슨 일이든 하겠습니다. 제 동생이 위험합니다. 그냥 아프면 차라리 빨리 병원을 가세요. Karena ditolak, Jungwon lalu memberikan sebuah rekaman adiknya pada Sharon dan meminta tolong pada Sharon supaya Bao mau melihat video itu. Keesokannya, Marco mendatangi Bao. Marco datang untuk meminta tolong supaya Bao mau menolong adiknya Jungwon. Tetapi tetap saja Bao tidak mau. Bao tidak mau karena masih dendam dengan Marco saat mereka berdua berada di yayasan waktu itu. Marco menyembunyikan sesuatu dari Bao yang membuat tragedi besar di yayasan mereka, yang dimana ada salah satu teman mereka yang bernama Joseph membunuh semua anak-anak di yayasan. Joseph membunuh anak-anak yayasan karena terpengaruh dari iblis. 한정원이란 친구가 찾아왔었지. 아직도 날 원망하고 있다는 거 알고 있네. 더 이상 신부님하고 엮이고 싶지가 않습니다. 그렇지만 그때 요셉이 그랬다는 걸 명하고 싶지가 않았어. 후회반 눈물로 기도했었네. Lalu Sharon dan Kim diam-diam ingin membantu Jungwon untuk menyembuhkan adiknya Jungwon. Dan mereka juga melihat video yang diberikan oleh Jungwon kemarin, yang dimana video tersebut menjelaskan awal mula terjadinya keanehan pada adiknya Jungwon. Waktu itu ibunya meninggal dunia dan mereka baru saja pindah rumah. Dan di rumah itulah Jungwon merekam semua kejadian saat adiknya perlahan mulai ada keanehan. Adiknya saat itu sedang latihan balerina tiba-tiba marah pada Jungwon
Jungwon. Di waktu yang sama ada seseorang yang mengantarkan paket. Malam harinya Jungwon mencari adiknya yang menghilang. Ia pun sampai memanggil polisi karena takut adiknya diculik. Tetapi Jungwon tidak jadi memanggil polisi karena ternyata adiknya sedang ada di dapur. Anehnya adiknya membenturkan kepalanya ke tembok. Setelah dipanggil Jungwon, adiknya malah melukai wajahnya sendiri menggunakan benda tajam. Lalu Bao yang sedang merenung, ia memanggil Kim dan memintanya untuk memperlihatkan video yang diberikan oleh Jungwon. Kini mereka bertiga melihat video tersebut dan di akhir video mereka melihat Jungwon yang sedih karena keadaan adiknya yang semakin parah. Selain video itu, Kim juga memperlihatkan pada Bao sebuah CCTV yang menunjukkan kalau Jungwon baru saja pindah rumah. Saat itu pemilik rumah sebelumnya juga ada di sana dan mengatakan kalau barang yang tidak berguna disimpan di gudang. Kim juga menyadari kalau di dalam CCTV itu ada seseorang yang memiliki tato di belakang kuping. Tato itu sama seperti yang ia temukan saat menyelamatkan Sujin. Seren lalu curiga kalau keanehan yang dialami oleh adiknya Jungwon ada hubungannya dengan iblis yang sama. 은서 씨에게 벌어진 일들이 기페로와 관련이 있는 것 같아요. Di tempat lain, Marco menceritakan pada Jungwon mengapa Bao tidak mau membantu Jungwon. Pada saat itu, mereka masih tinggal di yayasan. Bao memiliki sahabat yang bernama Joseph. Bao saat itu terkenal sangat kuat dibanding dengan anak-anak lainnya. Dan Joseph terkenal memiliki kekuatan mengusir iblis dari tubuh manusia. Joseph sering dibully karena memiliki kemampuan itu. Tetapi Bao selalu melindunginya. Bao menganggap Joseph seperti saudara kandungnya sendiri. Saat mereka sudah dewasa, Bao mengejar cita-citanya menjadi atlet tinju. Lalu Joseph malah memilih untuk bersekutu dengan iblis. Dan tragedi mengerikan pun terjadi saat hari Natal, yang dimana Joseph dalam pengaruh iblis, ia membunuh semua anak-anak di yayasan. Bao saat itu tidak bisa mengalahkan Joseph karena kekuatan magis yang dimiliki oleh Joseph. Setelah kejadian itu juga, Joseph menghilang begitu saja. 아이들을 모두 죽게 하고 Untungnya Bao masih selamat, tapi ia dihantui rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan anak-anak yayasan. Dan karena itu juga Bao terus mencari Joseph untuk balas dendam. Sebenarnya Marco sudah tahu kalau Joseph bersekutu dengan iblis, tetapi Marco tidak memberitahu pada Bao dan ketua yayasan. Dan karena itulah Bao masih sangat marah pada Marco. Dan karena itu juga Bao tidak mau membantu menyembuhkan adiknya Jungwon. Setelah itu Jungwon yang berada di ruangannya, ia pun mendapat telepon dari tim Holy Knight dan meminta Jungwon untuk datang. Tak lama Jungwon berada di kantor tim Holy Knight. Akhirnya tim Holy Knight mau membantu menyembuhkan adiknya Jungwon. Kim kemudian menjelaskan kalau adiknya Jungwon saat ini sedang dalam pengaruh iblis di tubuhnya. Kim menemukan adanya anak buah pemuja iblis yang berada di dekat adiknya Jungwon. Kim mengetahui itu karena setiap orang yang ada di dekat adiknya Jungwon memiliki tato yang sama, yaitu di belakang kuping. 씨를 통해서 어떤 악마를 소환한 것 같아요. 선량한 모습으로 항상 우리 주변에 있습니다. 이미 사람이 아닌 악마에 가까운 자들이. Jungwon bingung mengapa adiknya harus mengalami itu. Seren kemudian menjelaskan kalau adiknya Jungwon akan dijadikan tumbal untuk memanggil iblis. Adiknya Jungwon memiliki hati yang murni sehingga cocok untuk media memanggil iblis. Para pemuja memanggil iblis supaya mereka bisa membuat dunia mereka sendiri. Setelah Jungwon mengetahui alasannya, kini mereka mendatangi adiknya Jungwon, yaitu Yunseo. Seren kemudian mencoba interaksi dengan Yunseo dan menanyakan nama dari iblis yang telah merasuki tubuhnya. Tetapi Yunseo tidak memberitahu iblis apa yang telah merasukinya. Yunseo hanya berkata kalau iblis itu sangat mengerikan. Dengan terpaksa, Seren pun memanggil iblis dengan mantra. Dan tak lama, Yunseo mulai kerasukan.
Karena iblis di dalam tubuh Yoon Seo sangat kuat, Seren tidak bisa mengetahui iblis apa yang ada di dalam tubuh Yoon Seo. Seren meminta Yoon Seo dibawa ke rumah Jungwon karena awal mula Yoon Seo menjadi seperti ini di rumah Jungwon, dan di sana nantinya Seren akan mencoba menyembuhkannya. Sesampainya di rumah Jungwon, mereka semua langsung mengikat Yoon Seo di sebuah kursi. Seren mengatakan kalau dirinya akan melakukan eksorsis atau ritual pada Yoon Seo, dan selagi eksorsis berjalan, Seren meminta jangan ada yang mengganggu, dan jika ada yang mengganggu maka nyawa mereka semua akan dalam bahaya. Kim kemudian menabur pasir di sekeliling kursi Yoon Seo. Pasir itu adalah pembatas bahwa jangan ada orang yang berani menginjaknya. Dan eksorsis yang pertama adalah pemanggilan iblis. Seren menggunakan daun bambu sebagai media pemanggilan iblis. Seren memanggil iblis untuk mengetahui nama iblis yang ada di dalam tubuh Yoon Seo. 이름을 말해. Karena belum berhasil, Seren pun menggunakan media kaca emas. Tetapi kaca itu pecah begitu saja. Lalu iblis yang ada di dalam tubuh Yoon Seo memanggil para pemujanya untuk melawan mereka. Bao yang tahu akan ada serangan, ia pun keluar dari ruangan itu untuk melawan semua anak buah dari iblis itu. Namun saat Bao sudah mengalahkan semua anak buah iblis, tiba-tiba ada salah satu orang yang melempar serbuk putih ke wajahnya Bao, dan itu membuat Bao susah melihat dan juga bernafas. Di dalam ruangan, Seren masih terus melawan iblis yang ada di dalam tubuh Yoon Seo. Dan tak lama Yoon Seo pingsan akibat dibacakan mantra oleh Seren. Dan kini mereka memasuki eksorsis yang kedua, yang dimana mereka mencari bukti yang membuat Yoon Seo kerasukan iblis. Dan tak lama mereka menemukan tulisan kuno di balik wallpaper rumah Jungwon. Lalu Bao pun menghancurkan tembok itu supaya tulisan itu terhapus. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka mendengar ada suara teriak dari Yoon Seo. Karena takut ada apa-apa, Kim langsung menuju ruangan, dan di sana iblis yang ada di dalam tubuh Yoon Seo mencoba membohongi Kim, yang dimana iblis itu berpura-pura telah keluar dari tubuhnya Yoon Seo dan meminta Kim untuk melepaskan ikatan yang ada di tubuh Yoon Seo. Untungnya mereka semua datang dan menahan Kim untuk tidak melepaskan ikatannya. Selain itu, iblis di dalam tubuh Yoon Seo membuat manipulasi keadaan, yang dimana Bao tiba-tiba berada di ruangan sendiri. Dan di ruangan itu ada makhluk aneh yang menyalahkan Bao tentang kematian anak-anak di yayasan. Bao yang kesal, ia pun mencekik makhluk itu. Tetapi Bao yang tersadar, ternyata yang dicekik Bao adalah Seren. Seren yang kesal, ia langsung melawan iblis itu lagi dan menanyakan siapa nama iblis yang memasuki tubuh Yoon Seo. Namun iblis itu mempengaruhi Jungwon supaya Jungwon mau membantu Yoon Seo untuk lepas dari ikatannya. Melihat adiknya seperti itu, Jungwon merasa kasihan. Lalu Jungwon yang berhasil terpengaruh iblis, tiba-tiba Jungwon masuk dan menginjak pasir putih yang ada di sekeliling Yoon Seo. Karena itu, iblis di dalam tubuh Yoon Seo semakin liar dan berhasil membebaskan diri. 물어서 Kini mereka harus mencari keberadaan Yoon Seo akibat kelalaian dari Jungwon. Lalu Jungwon tiba-tiba mengingat perkataan tentang gudang dari pemilik rumah sebelumnya. Bao yang curiga, ia langsung menuju gudang untuk mencari sesuatu yang mungkin saja bisa menghentikan semua ini. Sementara itu, Seren dan lainnya mencari keberadaan Yoon Seo. Namun saat bertemu dengan Yoon Seo, tiba-tiba Yoon Seo menyerang Seren. Kim dan Jungwon lalu membantu Seren supaya tidak diserang oleh Yoon Seo. Melihat dirinya dalam bahaya,
berbahaya, Seren pun membaca mantra dan membuat Yunseo terpental jauh, sehingga membuat mereka bertiga juga ikut pingsan. Di tempat lain, Bao yang masuk ke dalam gudang, ia menemukan pemuja iblis yang sedang melakukan ritual pemanggilan ketua iblis. Bao kemudian menghentikan ritual mereka dan menghajar mereka semua dengan kekuatan yang sangat dahsyat. 우리를 방해하면 너에겐 죽음뿐이다. Di dalam rumah, Kim yang tersadar dari pingsannya, ia pun melihat ada seseorang yang datang. Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari pemuja iblis yang ingin membunuh mereka semua. Kim dengan kemampuannya berusaha melawan orang itu. Untungnya Bao datang dan langsung menghajarnya. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Yunseo datang. Dan kini mereka memasuki eksorsis yang ketiga dan terakhir, yaitu pengusiran iblis di dalam tubuh Yunseo. Seren diam-diam berhasil memasuki alam di mana Yunseo terkurung dengan ketua iblis yang memasuki tubuh Yunseo. Dan nama iblis itu adalah Moloch, iblis yang kotor dan suka memakan anak-anak. Akhirnya Seren bisa tahu nama dari iblis itu dan bisa melawan iblis itu dengan kekuatannya. Moloch! 너의 시간이 끝났다. 카페이노 그보! 이렇게 셀러 그보! 포켓몬! 라켓 동굴로! Setelah kejadian itu, Yunseo pingsan dan Seren menjadi lemah. Tetapi tak lama, keluar sebuah portal besar dan ingin membawa Yunseo masuk ke dalamnya. Dan ternyata di dalam portal itu ada ketua iblis yang bernama Moloch sudah menunggu kedatangan Yunseo. Melihat adiknya ingin dibawa ke alam lain, Jungwon langsung menahannya. Sementara itu, Kim mengikat sebuah tali di jendela. Lalu Kim langsung menahan Jungwon dan Yunseo supaya tidak masuk ke dalam portal itu. Tetapi jendela itu tiba-tiba saja patah karena menahan mereka bertiga. Dan di saat yang bersamaan, ada Bao yang langsung mengambil tali itu dan menahan mereka semua. Seren yang melihat keadaan semakin buruk, ia langsung membacakan mantra pada Yunseo. Untungnya Seren berhasil melepaskan iblis itu dari Yunseo. Karena itu, tiba-tiba iblis Moloch keluar dari portal untuk mengambil kembali tubuhnya Yunseo. Tetapi dengan kekuatan super yang dimiliki oleh Bao, ia pun langsung menghajar iblis itu, sehingga ketua iblis itu tidak jadi keluar dari portal dan membuat portal itu juga menjadi tertutup. Pada akhirnya mereka semua selamat dari ancaman ketua iblis yang bernama Moloch. Yunseo juga sudah menjadi normal dan senang bisa melihat kakaknya lagi. Dan kisah ini berakhir dengan tim Holy Knight yang akan terus membasmi para pemuja iblis yang jahat.